Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'ala iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Surah ini merupakan surah yang pertama diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Pertama-tama sekali Allah perintah membaca. Jadi Allah belum perintah yang namanya solat, belum ada puasa, belum ada zakat, dan belum juga ada haji. Yang ada Allah perintah bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah oleh engkau ya Muhammad nama Rabbmu, nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menjadikan manusia dari alaq. Kita awal pertama membaca. Membaca yang dimaksud sini bukan sekedar membaca di mulut saja atau lisan. Membaca ini yang dihendaki Allah mengaktifkan pikiran. Pikiran kita ni harus kita aktifkan supaya berfungsi. Jadi orang banyak mengartikan hanya membaca gitu saja. Kalau membaca gitu saja, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Jadi kata Allah, bacalah ya Muhammad nama Rabb kamu yang menjadikan kamu dari alaq. Alaq itu kalau banyak yang mengartikan segumpal darah, itu yang artinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, alaq itu yang diartikan suatu yang melekat, yang melekat atau yang suatu melengket, bisa, atau menempel. Ini jadi dalam yang menempel itu bagaimana kejadiannya? Itu terjadi di rahim wanita, itu terjadi pembuahan, atau dalam bahasa asing dikatakan zigot namanya, akan menempel di rahim wanita. Itulah yang dikatakan alaq, yang menyerupai darah kental atau segumpal darah. Mudah-mudahan kita dengan diajarkan oleh Allah mempelajari tentang kejadian manusia, sehingga kita tahu itulah asal kejadian kita dari segumpal darah kalau dalam bahasa yang biasa-biasanya. Jadi untuk lebih lanjut, saya meminta juga di sini ada dua pakar kita di sini untuk dapat menyampaikan yang lebih terinci lagi kepada Bapak. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Madinah, di Mekah. Kita selaku umat Islam wajib kita membaca Al-Quran itu. Sebab siapa yang membaca Al-Quran berarti dia berpedoman kepada Al-Quran. Siapa yang tidak membaca Al-Quran berarti mereka tidak berpegang kepada Al-Quran. Jadi umat Islam diwajibkan mereka itu setiap hari membaca Al-Quran. Suatu contoh ada di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 1. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sungguhnya demikian itu Al-Quran itu ialah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwalah menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk.
Orang yang berakallah menjadi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup mereka itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia yang kami hormati. Pertama, Al-Quran ini itu suatu ayat Allah. Di ayat Allah ni dua. Ada yang terbentang di dunia ini dikatakan alam. Ada yang dikatakan disebut dinamanya Al-Quran. Al-Quran itu ialah suatu pedoman hidup. Al-Quran itu ialah suatu wahyu Allah. Al-Quran itu ialah sebagai undang-undang bagi kita selaku umat Islam. Kalau mereka itu ialah berpegang teguh kepada Al-Quran, kalau mereka itu membaca Al-Quran, kalau mereka itu ialah menghayati isi Al-Quran, kalau mereka itu mengamalkan isi Al-Quran, maka mereka itu selamat dunia dan selamat di akhirat. Tetapi kalau mereka tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran, baca di dalam surat At-Taha, wa man a'rada an zikri fa innahu ma'isatan dangka. Barang siapa yang berpaling kepada Al-Quran, maka diberi hidup mereka itu di dalam keadaan sempit. Jadi sempit di sini kaum muslimin, saudara yang berbahagia, orang itu ialah tidak mau menjadikan Al-Quran itu ialah sebagai pedoman hidup. Kalau mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup terhadap diri mereka itu, biar di dunia, biar di akhirat, yang jelas Al-Quran menolong mereka di mana mereka berada sekarang. Jadi kepada kita kaum muslimin dan muslimat yang ada menengok ialah YouTube ini, jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Bayangkan ajalah kaum muslimin dan kaum muslimat terhadap diri kita masing-masing. Siapa yang tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran, maka hidup mereka itu ialah disesatkan oleh Allah atau disempitkan oleh Allah. Jadi kepada kita masing-masing, tolong baca Al-Quran itu setiap hari. Siapa membaca Al-Quran, Al-Quran itu pertama sebagai obat. Yang keduanya, Al-Quran itu menerangi kuburan kita. Yang ketiga, Al-Quran itu nanti bisa menolong kita di akhirat nanti atau di padang mahsyar. Al-Quran itu ialah menjadi rahmat. Al-Quran itu ialah menjadi obat. Al-Quran itu ialah menjadi petunjuk bagi kita semuanya dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Jadi kepada kita semuanya, mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai obat bagi kita. Disuruh anak-anak kita membaca Al-Quran. Coba bayangkanlah menurut di dalam hadis Nabi, sekurang-kurangnya kita membaca ayat setiap hari, diwajibkan setiap individu kita selaku umat Islam. Sekurang-kurangnya ialah 7 ayat kita baca. Barang siapa yang tidak mau membaca Al-Quran, maka mereka itu lepas mereka itu dari genggaman-genggaman petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kita dan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, terhadap diri kita masing-masing, iyakah kita mengakui umat Islam itu beriman? Iyakah kita mengaku umat Islam itu menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk? Coba jadikanlah Al-Quran itu terhadap diri kita, berpegang teguh kita kepada Al-Quran. Sesuai menurut di dalam hadis Nabi,
taraktu fikum amraini in tamaksaktum bihima antadillu abada. Kitab Allah wa sunnatur Rasul. Aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi. Selama kamu yang berpegang teguh yang dua macam itu, kata Nabi, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ialah bertanya sahabat kepada Rasulullah, apakah itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, pertama ialah Al-Quran. Yang satu lagi ya Rasulullah, yaitu sunnahku, kata Rasulullah. Cobalah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Di zaman sekarang, kaum muslimin dan kaum muslimat, ada orang yang ingkar sunnah, ada orang menjadikan Al-Quran sebagai diolok-olokkan. Kadang-kadang mereka ini kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang ayat itu dipaksanya menurut otaknya, bukan otaknya menurut Al-Quran. Di sebaiknya kita terhadap umat manusia sekarang, terhadap diri kita masing-masing, jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita. Jadi kepada kita semuanya, pada kita semuanya, lantaran kita ada bertiga, mari kita sambung dengan uraian ayat ini. Mudah-mudahan ada mendapat pedoman bagi kita, supaya kita ini ialah termasuk orang yang bersaudara. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Hadirin rahimakumullah, marilah kita mencoba menjembatani pembicara yang berlalu, yaitu membahas masalah Iqra. Jadi Iqra itu dahulunya untuk memukul mental orang jahiliyah Arab. Kalau sekiranya kamu orang kuat, orang baik atau orang pintar, asal kamu dari segumpal darah, itu pukulan mental. Yang kedua, ada yang disampaikan Pak Ustadz Kaidir tadi, mengoptimalkan informasi Al-Quran ini. Kita telah disiapkan oleh Allah SWT, yaitu namanya otak. Nah, kalau istilah modernnya namanya talabus, amigdala, neokortex, dan corpus callosum. Jadi antara isi otak kita itu tuh beratnya lebih kurang 1,5 kilo atau 1,7 kilo on. Itu mengapung. Jadi kalau dia mengapung berarti berputar. Kalau istilah Padangnya itu namanya bisa berputar dan bersirkulasi, namanya KKO, kinci otak. Jadi kalau ini kita optimalkan dengan Iqra ini, kita akan mencoba kok sekumpal darah, tentu ada yang mengalir. Jadi kalau ada mengalir, bahkan ada yang menetes. Jadi disinilah kalau umpamanya kita mau melakukan penelitian, di darah yang menetes itu ada namanya MRA atau DNA. Jadi DNA itu tuh beberapa pakar melakukan penelitian, dimasukkan ke labor, di foto melalui sinar inframerah 4 dimensi. Selama 4 tahun lebih kurang dia melakukan penelitian, maka disampaikannya lah kepada Allah SWT, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dia berdoa terus, akhirnya pada tahun keempat, bulan keempat, maka muncullah di dalam monitor itu, lahirlah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah ini nampaknya duluan daripada Iqra. Nah, jadi kalau kita mau melakukan penelitian sehingga darah mengalir itu ada DNA itu dalam ilmu medis kedokteran namanya limbah atau cangkang. Nah, jadi di dalam DNA itulah sekarang kita bisa menentukan silsilah keturunan. Jadi kalau ilmu ini bisa dikembangkan oleh umat Islam, dengan darah mengalir tadi kita akan bisa menguasai medis. Kita bisa cari uang.
Kan begitu caranya kan. Jadi kalau sekiranya umat Islam mau belajar seperti alam tadi, alam itu sebetulnya kita bukan belajar mengoptimalkan potensi otak kita tadi untuk mengelola alam ini sehingga kita itu menjadi orang Islam, bukan diukur dengan panjang jenggotnya, cangkrang celananya, hitam keningnya atau dalam jilbabnya, tapi tidak. Berapa mampu kita mengambil informasi Al-Quran ini untuk mengelola amanah sehingga kita itu menjadi pemimpin, sehingga kita tidak bisa dijadikan orang menjadi badan percobaannya. Untuk mewujudkan ini, seluruh umat Islam harus mampu bermimpi untuk menghidupkan informasi Al-Quran ini sehingga kita tidak dijadikan orang lain untuk percobaan mimpi-mimpinya. Seperti sekarang, tutup mulut, sehingga iman kita berputar di kepala. Kadang-kadang kita tumbuh curiga, tumbuh benci. Ini perlu kita sampaikan untuk mengingatkan umat Islam kembali bahwa Iqra itu bukan sekedar dibaca, tetapi kita kembangkan untuk merentas dan menjadikan kita itu sebagai pemimpin di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini membawa suatu barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami juga mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.